bentar dulu. Ngobrol di luar dulu, bentar boleh nggak? Belum. Ada apa sih rame-rame kayak gini? Bentar. Kita ngobrol dulu sebentar. Kan kemarin waktu gue sholat, lu kan sempet nyamperin gue kan. Lu sempet bilang tentang Bima. Sempet cerita tentang Bima. Gue nggak sempet denger jelas sih sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan banget nih di sini ada kakaknya. Dan lu kan tahu kita juga lagi nyari Bima kan. Betul. Coba deh, lu cerita lagi maksudnya apa? Kamu tahu kan Bima di mana? Ayo dong, kau kasih tahu kita. Tapi dulu nih mas. Iya, boleh. Ya udah lu duduk. Ini ngomong kita banyak emang. Semenjak orang tuanya meninggal dan lu pergi kerja keluar kota. Saat itu Bima ugal-ugalan semenjak dia gabung ke geng motor. Dan saat itu pula juga gue udah gak bertemu lagi sama dia. Karena gue udah gak sepaham dengan cara pertemanan dia. Kasih tahu, aku khawatir banget sama Bima. Aduh, gimana ya mbak? Ya, gue sih sebenarnya masih peduli sama Bima. Karena bagi itu juga Bima kan teman terbaik gue. Tapi saat ini dia menyutang banyak. Utang banyak? Ya, Utang bekas apa? ya dia kan secara kan dia kan anak geng motor. Dia tuh sering taruhan balapan motor gitu mbak. Aku kayak gitu kan. Iya. Dan beberapa hari kemudian juga gue sih sempat dengar ya mbak kalau langsung itu kecelakaan. Kecelakaan. Iya kan mas. Bima kecelakaan aku. Kalau iya mbak. Terus lu denger nggak kabar dia gimana-gimananya? Sekarang dia di mana? Mas sih. Loh, kenapa lu tahu di mana dia? Sebenarnya tahu. Tapi Keadaannya dia gimana? Lu kasih tahu dong. Aku tolongin Mama. So. Tok, lu nggak kasihan sama kakaknya nyariin adiknya? Ya makanya ceritain dong. Ayo dong, tuh kasih tahu tuh di mana Bima. aduh mbak, pasti gue gak yakin mbak. Mana sih sempat mau dibawa ke rumah sakit. Tapi teman-temannya pengen keluar mbak. Terus gimana keadaannya Bima sekarang kau? Mana ya mbak? Beres sih ada dia di kontrakan Gion mbak. Kontrakannya Dion. Iya mas. Iya dia tuh teman dia juga. Kontrakannya di mana? Kontrakan situ mbak. Ada teman di 86 di Jalan Jempiring. Apaan lu birik? Iya mas. Jalan Cempir. Dia yakin di situ. Ya udah gini aja deh. Lu antar kita aja ke sana gimana? Jangan deh mas. Gak enak gue sama temen-temennya. Lah, kenapa? Ya gue kadang-kadang lagi. Lah, katanya lu nggak temenan sama mereka. Lu ikut aja kenapa? Iya gue sih teman dari dulu mas. Tapi sekarang udah enggak. Iya udah gini. Biar tahu sendiri aja deh mas. Ya udah gini aja. Minta alamatnya aja. Lu tulis alamatnya di sini. Iya tapi mas. Ya, jalan apa tadi? Jalan Cempiring. Jalan Cempiring ya? Yaudah ntar kita tanya. Tadi namanya siapa tadi? Dion. Oh iya udah Dion. Gua tulis Dion. Yaudah kita berangkat sekarang aja. Yaudah kalau gitu. Makasih ya. Iya mbak. Mas, jaga dulu ya saya mas ya. Ya enggak. Yaudah makasih ya buat informasinya ya. Makasih ya Mas Ganggu. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang nggak nih? Kayaknya nggak ada orang. Coba pintunya dibuka. Assalamualaikum. Permisi. Masuk. Ntar kalau diteriakin maling gimana? Permisi. Assalamualaikum. Coba masuk aja nggak apa-apa nih. Coba manda dulu deh. Makasih ya Bang. Coba manda dulu deh. Iya, Dion. Coba aja masuk. Permisi, assalamualaikum. Apaan sih? Apaan? Lu mau ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Aku yang nyari kamu, Bima. Bima kok kayak gitu sih sama kakak sendiri? Ya ampun. Lu pada ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Nyari kamu. Mau
bawa kamera. Matiin nggak? Matiin nggak? Lu tenang dulu. Enggak, lu tenang dulu, lu tenang dulu. Lu kasar banget sih. Lu siapa, ha? Lu siapa? Lu tenang dulu di sini. Gue temennya kakak lu nyariin lu. Udah sakit kayak begini masih songong aja. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu. 2 minggu kamu kemana aja nggak pulang? Mau ngapain gua pulang? Mau ngapain gua pulang, ya? Lu tenang dulu. Apaan sih? Lu tenang dulu dong. Nenek aku sendirian di rumah. Gua nggak peduli. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, gak bakalan gua kayak gini, Kak. Gak bakalan. Itu emang udah takdir. Gua sayang, Kak. Lu sayang sama lu juga. Aku sayang sama kamu. Kenapa kamu kayak gini? Kalau misalnya kakak sayang sama gua, ngapain lu kerja keluar kota? Aku nyari uang buat kamu, buat nenek. Kalau misalnya lu nyari uang, di sini aja. Gak harus keluar kota, Kak. Kalau emang lu sayang sama gua, sama nenek. Ayo pulang. Kasihan nenek. Nenek sakit. Nenek sakit. Dia khawatir sama kamu. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, gak bakal meninggal, Kak. Ini udah nanti. Kamu kenapa? Ini kamu kenapa, Bima? Ini akibatnya kamu balapan liar. Sewa gua. Nenek kasihan, nenek di rumah. Nenek sakit. Nenek khawatir sama kamu. Ayo pulang. Bim, masih banyak yang sayang sama lu. Masih banyak yang peduli sama lu. Lu nggak harus kayak begini. Lu nggak harus nyalain nenek lu terus. Gua tahu bang, cuma gua nyesel aja tuh. Gua kecewa sama gua. Bim, hidup mati orang tuh yang nentuin cuma yang di atas. Ya gue ngerti berat buat lo, cuman ya lo nggak bisa apa-apa lagi, lo cuma bisa ikhlas sekarang. Coba berdamai dengan keadaan, cuma bisa ngedoain mereka. Pulang ya, Bima. Gua pulang. Pulang ya, Bim. Kasihan nenek, ngajarin kamu. Iya, Kak. Gua pulang. Gua nyesel, Kak. Gua nyesel. Gua udah ninggalin nenek, Kak. Gua nyesel. Udah nyalain nenek, Kak. Gua nyesel, Kak. Mungkin ini akibatnya. Gua durhaka sama nenek. Ini akibat dari Allah. Selagi Jangan cuma kutuk, Kak. Gua nyesel, gua ninggalin nenek, Kak. Gua udah nyesel, Kak. Gua nyesel. Gua gak perhatiin nenek, Kak. Maafin gua, Kak. Maafin gua. Ya
Alhamdulillah lah ya. Akhirnya Manda bisa ketemu sama Bima. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya Bima itu orang baik, cuma salah pergaulan aja. Sebenarnya banyak yang sayang sama dia. Sebenarnya dia sama kakaknya, sama neneknya, dia cuma terjebak keadaan aja kan sebenarnya. Ya semoga kita bisa ambil hikmah dari masalah Manda ya. Bukan saling menyalahkan, harusnya saling mendukung, komunikasi, bukan malah saling menyalahkan atau malah meninggalkan. Intinya sih harus ikhlas untuk melepaskan sesuatu walaupun kematian, karena kematian kan sekali lagi yang mengaturkan yang di atas ya kan. Kita sebagai manusia cuma bisa ikhlas. Yaudah, kita pamit ya. Anda, Makasih ya, Mas. kita pamit ya. Makasih ya, Pak. Di bawah ya. Pulang ke rumah ya. Lu minta maaf sama nenek lu. Karena kan cuma tinggal nenek lu aja kan yang masih ada. Lu baik-baikin. Karena gue tahu lu tuh sebenarnya orang baik. Masa depan lu tuh masih panjang. Jangan begajulan, jangan aneh-aneh. Pergaulannya tuh jangan asal ya. Gue yakin lu orang baik. Kasian juga kakak lo kan, apalagi nenek lu juga lagi sakit. Ya, itu pesan gue aja sih ya. Cepet sembuh ya. Gue pamit ya. Makasih ya, Mas. Pamit ya. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh azab Allah begitu pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang telah disampaikan dalam tayangan yang kita saksikan baru saja, yakni sifat tolong menolong seorang adik terhadap kakaknya. Dan ini adalah satu sifat terpuji, sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang yang telah memberikan kebaikan itu insya Allah akan menjariah kebaikannya. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan ini. Ketika ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dunia yang fana ini, kebaikan itu akan selalu ia rasakan. Akan tetapi mereka yang selalu melakukan kejahatan dan dosa, maka akibat dari perbuatannya itu akan mereka rasakan nanti fi yaumil qiyamah. Bahkan dalam kehidupan dunia ini pun dia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keburukannya. Saya yakin tayangan ini mampu memberikan pelajaran terbaik buat kita. Seperti apa seyogyanya seorang adik menghormati kepada kakaknya, dan seharusnya seorang kakak pun menyayangi dan menghargai adiknya, karena kebaikan akan berbuah baik bagi pelakunya, pun kejahatan akan berakibat buruk bagi yang mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan buat kita semua, menyayangi kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.